pengajian kita akan memasuki insyaallah pembahasan tentang syarat wajib sholat dan syarat sah daripada sholat itu sendiri. Pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Di antaranya adalah mengetahui akan masuknya akan waktu sholat. Yang kedua, daripada syarat sah sholat atau sembahyang, baik sholat itu sholat sunat maupun sholat wajib, termasuk sholat fardu kifayah, yaitu at-taharatu 'anil hadasi al-asghari wal akbar. Orang yang sholat itu harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Arti suci di sini, orang yang sholat itu tidak ada di awaknya, di badannya yang terkait hadas besar. Hadas besar itu kalau ibu-ibunya ada haid dan nifas, kalau bapak-bapaknya kan berkaitan dengan junub lah, ibu-ibunya pun sama seperti itu. Cuma ada tambahan bagi ibu-ibu yaitu haid dan nifas. Lakian di dana haidnya kalau ada amun kada bejumat itu kira-kira kada hendak bejumat aja bukan haid lah perkaranya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan junub itu kita sudah sebutkan beberapa waktu yang lewat kan, dengan keluar sperma atau air mani dan sebagainya, berhubungan dengan lawan jenis dan sebagainya tadi. Itu sudah kita bahas. Adapun hadas kecil itu tentunya itu berkaitan dengan tidak berwudu atau batal wudunya. Jadi kalau orang sembahyang itu baiklah dari awal sampai salam itu harus suci daripada hadas kecil. Kalau misalnya kena rahatan tahiyat akhir sudah habis wajibnya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, anak pun kantun ditahaninya lagi tak keluar juga itu sebelum lagi salam batal sembahyangnya itu pada sah, wajib diulang. Makanya kalau anak bekantut itu kan bilanya sudah cukup rukun sembahyang terlaksana, tahiyat akhir itu salam lagi dah keluarkan dah. Karena hadas ini apabila kita hendak sembahyang ditahan hadas itu hukumnya makruh. Orang hanya masuk waktu sembahyangnya azan pekantut hendak benar, kami hendak benar, tahan aja dah, kulir wudu itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah sembahyang baiklah, itu sunat ditahani maksimal. Sudah takbir, tiba-tiba parutnya sakit nak banget keluar angin nih. Cuma kalau ini tahan aja dulu, jangan dilepas lajur. Apalagi di imam, apun kena orang. Nah jadi itu sunat ditahani pada ketika sudah melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau sebelum maka dilepas dulu. Jika hendak buang air kecil, buang dulu. Hendak air besar, buang dulu. Kenapa jadi sunat dilepas sebelum sholat? Karena itu akan nanti mengganggu kehusyuan sholat.
Tapi rasakan aja nambah kantor sembahyang nak ada kalau rasa pikiran tuh ke kantor tuh pikiran. Kan betul lagi di rukun loh. Awak ada. Nah itu jadi kalau mendadak ditahan nih. Dasar daripada firman Allah tentang hadis ini, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai mereka yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuh oleh kalian akan muka dan tangan sampai kepada siku. Masih ingat berkisah orang baca kitab Melayu. Kitab Melayu itu kan antara siku lawan saku dan berisnya Allah sama tulisannya. Jadi terbaca kitab Melayu wajib membasuh tangan berwudu sampai ke saku. Saku kantong kalau sekali wudu besar sebukuan baju. Aku sini apa dulu cumur sebukuan nih. Kan dalam kitab sampai ke saku bacaan basuh. Kurang ke siku pada saku. Kita siku kan sih. Nah, kemudian sapu oleh kalian yang dengan kepala kalian. Nah, kepala ini kan sudah dijelaskan menyapu itu kalau mazhab Malik, mazhab Malik itu semua kepala wajib basah. Jadi cumur kepala ini. Ada kita Syafi'i sebagian aja. Aman mazhab Hambali di kupiah bin boleh boleh. Ini kalau Makkah dah lihatin ada orang wudu ketemu orang membasuh menyapu dari surban itu mazhab Hambali itu orangnya. Surban ini ada mau dipacul seperti itu. Nah, ada kita tuh di rambut. Kalau rambutnya ada berarti kepala. Dan kakinya sampai kepada mata kaki. Kalau kalian junub maka bersegeralah bersuci. Itu yang ayatnya tadi itu sudah kita bahas pada permulaan. Yang ketiga syarat sah sembahyang itu adalah taharatul badani, sucinya badan, awak, wasaubi dan pakaian, wal makani dan tempat daripada najis yang sifatnya hissiyah terlihat. Jadi badan itu wajib mulai di ujung rambut sampai ke ujung kuku suci. Kemudian pakaian sama. Kemudian tempat. Nah, kalau tempat ini lalu jadi apa namanya? Ada perbedaan pendapat. Jadi tempat itu lah. Kalau misalnya kita punya sejadah, seisi sejadah itu jangan ada najis di situ. Nah, sebab ini kalau menurut pendapat qaul yang kedua yang agak keras supaya kalau seandainya kita sembahyang pakai sejadah panjang kayak ini di ujung gitu ada najis tai cecak ini kada sah jadi sembahyang ini memontak. Itu qaul yang kedua atau pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama asal di sekitar awak kita tidak ada najis. Sebab nanti kalau kita memakai pendapat yang kedua yang agak keras tadi itu masalah nanti sampai kepada khutbah Jumat bermasalah Pak. Kenapa? Karena kalau mazhab yang kedua tadi berpendapat mimbar ini harus steril daripada najis keseluruhan baik di atas maupun di bawah. Kalau kaul yang pertama tadi pendapat pertama bila mimbar itu di kedudukan khatib lawan di tidaknya kan ada najis selesai dan sah sembahyang. Kalau yang pendapat yang kedua mestilah di hatapnya kan di hatap mimbar itu ada tai cecak lalu kada sah. Jadi kita ambil yang taringan aja. Yang taringan yaitu pendapat yang ringan tadi artinya sekitar awak yang ada najis. Nah, amun kaul gitu baik kaul nang ringan tadi bunjun gitu sembahyang bawa aja umpannya itu kan kararawai tangan kayak bunjun. Tapi kalau inya kaul yang kedua bila bunjun umpannya kararawai dangkap tak kait non bunjun
kait hawa kita karena kadesah sembahyang kita. Jadi kalau itu yang mudah ya. Sama najis lah, kalau najis itu berkaitan dengan darah lah. Darah nyamuk itu atau darah jerawat kalau artinya darah yang kecil itu ada di awal kita kada dianggap najis. Akhirnya najis mampu yang dimaafkan. Meskipun dari Imam Ghazali di awal ini banyak bekas terduduki nyamuk 5-6 titik darah itu dianggap dimaafkan mampu. Kemudian menghindari najis tadi maksimal sakawa mungkin. Tapi kalau memang ada kawa misalnya lah ulun pernah ketemu singgah sembahyang di satu tempat langgar lah seperti itu. Langgar tuh kayaknya kada terawat. Tahi cecak ni nang karing nang besar udahnya. Maka ada lagi sembahyang dari situ. Nah disitulah kita mengambil satu kesimpulan ijtihad ini dianggap tidak bisa dihindari, maka maksimallah usahakan hindari nang banyak. Kalau misalnya ada nang kering-kering itu dikibah-kibah masih kita tinggal dan bapak sembahyang lagi di situ. Kalau di tempat lain tidak ada misalnya. Inilah dalam rangka ijtihad berpendapat dalam keadaan baru darurat, karena di situ berlaku ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu akan membolehkan sesuatu yang asal mulanya tidak dibolehkan. Cuma darurat itu kan maksimal malah ditolak, dihindari semaksimal mungkin bikatil imkan. Jangan darurat terus. Sama kayak yang kisahnya makan babi, makan bangkai itu kan, bila kita tersasat dalam hutan, pemakan ada lain lagi. Bila kata makan itu mati, maka boleh. Makan babi pun boleh, makan bangkai boleh. Cuma sekadar jangan mati, jangan tampulu aja, tampulu. Nah, jadi itu ada dikatakan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, tanazzahu minal baul fa inna ammat azabil qabri minhu. Nah ini ujar Nabi tentang bersuci ini, bersucilah kalian semaksimal mungkin daripada setelah kencing atau setelah buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan orang terkena azab kubur karena tidak berhati-hati dalam bersuci. Yang asal kami itu cur mana yang turun di motor tamuan batang getah cur lagi makan kepalanya. Kalau lagi makan bang, ambil daun pas bakar rangga ya Allah, rangga dikarecak situ. Ada dalam riwayat hadis lain, ini sebelum hadis ini bunyinya, Nabi itu lewat di sebuah kubur, di sebuah pekuburan gitu. Tiba-tiba Nabi itu peranjat, terkajut tuh. Lalu Nabi berucap, wahai para sahabat, jika mendengarlah apa yang terjadi dalam kubur ini. Kada tahu lagi jadi sahabat. Nabi kan dibuahkan Allah Ta'ala nih asapnya. Ujar Nabi, yang satu kubur ini karena azab, yang satu karena azab. Yang satunya karena azab karena tadi dia ketika buang air kecil kada berhati-hati dalam beristinja sembarangan. Karena dampaknya itu membawa nanti kepada seandainya sholat juga kada sah sholatnya ya Allah. Yang seikungnya itu berkaitan dengan terlalu banyak menggibah sesama muslim, terlalu banyak menyembati orang. Lalu ujar Nabi, ambil 2 pelapah daun kurma itu andaki di atasnya kubur tadi. Jadi sebutin diandaki pelapah daun kurma, yang sebutin diandaki di pelapah daun kurma. Mudah-mudahan dengan diandaki 2 daun ini ujar Nabi akan meringankan azab bagi keduanya. Itu hadis kan. Disinilah orang-orang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah
Ini kalau bahasanya itu orang Inho itu yang membiasakan menandak daun di atas kuburan. Ada saudara kita dari kalangan Salafi, dia tidak mengatakan sunnah itu hanya khusus bagi Nabi. Artinya daun itu kalau diandak meringankan azab, itu khusus Nabi-nya nama anda, kalau yang lain kan kada. Apakah terjadi masalah? Tidak, begiringan keyakinan masing-masing. Nabi dan juga madeni nilai ngatakan lain jadi andak pak yang boleh dan juga gitu, atau andak tarus dari juga. Jadi disitulah orang melihat bagaimana berpandangan tentang manhaj Rasulullah ditafsirkan dengan mazhab yang digunakan oleh setelah Rasulullah SAW. Nah, itu hadis tentang wajib suci tadi. Cuma apa yang najis ini kelihatan malah pilihnya kada kelihatan ada apa-apa. Biasanya biasa sembahyang di masjid di mana-mana di rumah kah. Hari semalamnya jadi bini kita misalnya hanya Marian cucu kami di situ ya. Tapi kari kita ada melihat takbir sembahyang situ. Pas di tempatnya tadi kita kada tahu juga, bini kita kada tahu persisnya di mana. Pas ada situ sah sembahyang karena kada kelihatan. Tapi kalau masih pindah besar ketahuan, istilah sembahyang kada sah sembahyang kita. Tapi ini najis pula. Kalau ludah liur kada najis. Kalau pakai membaca hadis Nabi itu, ujar Nabi, apabila kalian hendak beludah dalam masjid, maka meludahlah kalian ke sebelah kiri. Kalau tidak bisa sebelah kiri, meludahlah ke depan. Berarti boleh lah guru beludah dalam masjid, boleh. Tapi masjidnya nang Beheri. Masjid Beheri itu kan zaman Nabi kada belantai. Pakai tanah pasir, jadi beludah terus ludah bumbun, hari bumbun lah. Ambil akan pas tutupi. Amun di sini beludah juga kan. Zaman wah ini. Sarek kau. Sebenarnya pasongguannya, ini jangan Nabi ini boleh beludah di masjid Aku beludah ini juga kan. Itu kada pintar kadangnya. Kada mengerti di kiasnya, kias mutabaqah terus kada mengerti dia. Di zaman Nabi itu boleh karena masjidnya kada pakai lantai, apalagi pakai tehel, apalagi pakai karpet kededa. Nah, sama menara masjid itu, sebenarnya menara masjid itu menara itu apa berarti menara? Menara itu bahasa Arab bahasa kitanya tempat orang menyalakan api. Jadi menara itu asal mulanya milik Majusi. Majusi itu dia menyalakan api di menara karena api sebagai simbol dewa mereka. Tapi ketika Islam masuk, Sayyidina Umar Ibn Khattab melihat menara ini bagus benar, lalu diulahlah di masjid, diciptakan sebagai simbol kebesaran sebuah masjid. Lalu bagi orang Islam dimanfaatkan menara itu untuk tempat azan, karena mic kada ada. Nah ya kalau pada bid'ah cuma menara itu sebenarnya, tapi bid'ah baik dimanfaatkan. Caka menara itu dia negi api biasa, itu nang sawah tadi. Habis. Kemudian seterusnya menutup aurat. Menutup aurat itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil oleh kalian perhiasan kalian pada ketika kalian mau melaksanakan ibadah sholat. Lalu ada yang bertanya, arti perhiasan itu apa gerang? Perhiasan itu kalau merujuk kepada ayat ini adalah pakaian yang menutup aurat. Jadi Tuhan menurunkan dua macam pakaian. Qad anzalna ilaikum libasan. Pertama Allah menurunkan beberapa pakaian biasa. Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian, warisan. Haris ini pakaian yang mewah. Kalau Beheri kan pakaian wol itu kan mewah lah. Oh itu. Jadi kita disuruh sembahyang itu atau sehari-hari berpakaian nambah
nambahi. Nah larang lo guru aja, ada duitnya, ya Allah. Tapi itu bila kada larang ada makai, kada apa-apa, mau duitnya ada aja. Nah punya kada ada jadi kaparasi, ya Allah. Nah jadi yang pertama itu disuruh kita berpakaian dengan batas yang dianjurkan oleh Allah, menutup aurat. Ini yang paling prioritas utama. Nah menurut beberapa para ulama, khususnya di mazhab kita Syafi'i, itu aurat pada ketika sholat bagi laki-laki itu sama dengan auratnya di luar sholat. Jadi antara pusat dan lintuhut atau lutut. Iblis sembahyang lupa lah, mau dikasih lawar patinju dia kalau naik pada pusat dua jari, turun pada lintuhut ini 4 jari, begupiah ada bebeju kada, sah sudah sembahyang lakian tuh. Musim panas penggiat, kalau sembahyang kayak itu, aja menghendak sama sigit juga itu berdetaan juga. Artinya jangan baju juga. Ini memakai yang batas minimal. Lalu dikaitkan dengan ayat tadi, wahai Bani Adam, pakai oleh kalian akan pakaian kalian yang berhias untuk sembahyang. Berarti kita harus maksimal. Karena ada 2 ayat, sementara memakai yang minimal, disuruh memakai yang lebih baik. Nah disuruh kalau ke masjid itu mengkawa pakaiannya yang bagus, nang layak. Ini ada juga pakaian misalnya bagus, bertulisan, cuma bertulisan di belakang panitia hari kiamat gitu kan bagus juga. Belum behari pas suasa kali ke semuanya di mata pura tuh deh. Makul masih ingat tuh betata yang sama rumpul sakumpul tuh kan behari waktu di mata pura tuh kayak sembahyang itu tolak jam 10:30 ke masjid. Kenapa? Sebab hendak menyambungi sajadah guru itu. Nah ini sebenarnya situ aja tetap tiap minggu situ aja. Ini berdahulu jadi tersampuk sajadah tri gitu. Di belakang hidup banyak orang di muka tuh kan lucu, orang udah tahu ini kaca bang di muka tuh ada pas di muka guru tuh nah bajunya batik cuma cap samar. Oh bukan samar. Nah, guru bisa ya bang ya kuring. Berarti orang pecinta wayang nolok. Nah itu jadi mengkau kan usah digunakan itu tuh. Atau baju partai, kau meraya. Apalagi di hatib. Membehari kan tahun 80 leh. Oh baju partai. Mau buat, oh tak kadang pekaris di pinggang. Behari itu. Nah jadi itu pertama dulu. Jadi minimal tambah maksimal. Kalau perempuan itu menurut pendapat kebanyakan para ulama, ini kebanyakan malah bukan semuanya, dalam sembahyang itu seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Mukanya apa arti muka? Muka itu kan ini termasuk dahi, kemudian menurut ulama itu termasuk telinganya kan muka tuh dagunya. Cuma kenapa orang hilang telinga di biniannya? Kan di telinganya rambut keluar. Maka rambut itu di mazhab Syafi'i masuk aurat. Nah itu. Jadi hilang telinganya. Tangan itu ibu-ibu 2 telapak tangan itu mukanya ini lawan belakangnya sama. Artinya biar kalau misalnya mandang pas di batas ini tangan buku tangan ini sah sembahyang pian. Coba jangan terurut, bila terurut ke bawah tertarik, tak buka auratnya. Makanya dibikin berkait kalau rencak sini. Nah atau bertambah besar. Terus sebenarnya kalau memang kawat kayak ini aja, ada turun lagi nih pada sini sah sudah perempuan itu. Nah cuma bagi orang-orang mazhab di Saudi itu aurat bagi mereka baik sembahyang pada sembahyang itu menurut keadaan. Bila ia merasa sembahyang itu misalnya bertutup muka lebih bagus, bertutup muka.
bila kada apa-apa buka sampai pada ketika berumrah berhaji kan banyak perempuan Saudi itu menutup mukanya. Amun mazhab kita Syafi'i, kebanyakan ulama kita, perempuan pada ketika setelah berniat ihram haji maupun umrah menutup mukanya itu terkena hukum bayar dam karena haram. Nah, apalagi kan kalau sembahyang pernah bibinian juga Bapak dibuka muhaya kalau karena menjenguk-jenguk misalnya seperti itu pada Bapak. Nah, di luar sembahyang bagi perempuan itu menurut pendapat kebanyakan ulama sebukuan awaknya. Makanya Pak maaf belum tenang terus saja, kalau ada perempuan yang bercadar itu hak mereka, silahkan, jangan dilarang oleh kita. Cuma ulama kita pun juga ada yang membolehkan aurat itu muka dibuka, tidak masalah. Cuma kalau dia mau pakai, dia merasa lebih aman pakai cadar, silahkan. Kalau mereka tidak mau pakai cadar pun jangan dipaksakan, silahkan. Karena itu bukan bagian daripada yang wajib mutlak menurut pendapat sebahagian para ulama kita. Jadi tolong batas minimal malah ibu-ibunya itu mukanya silahkan dibuka. Kemudian kalau seandainya betis terbuka, jangan terlalu tinggi banget. Tangannya jangan terlalu pindah tinggi benar. Yang kedua, aurat itu bagi laki perempuan di samping tidak terlihat warna kulit, jangan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Misalnya baiklah bertutupai sebukuan cuma kantat banget, silawar panjang, merapis. Ya kalau baju bertutup juga cuma nang di muka kelihatan banget, paham seorang lain. Itu kada termasuk kategori menutup aurat, karena aurat itu warna tubuh jangan kelihatan, kemudian lagi lekuk-lekuk tubuhku jangan terlihat. Ya tak gubur sedikit lah, ada apa-apa. Cuma gubur banget udah bagus ya kalau udah kulipu. Nah, kemudian kalau dikatakan misalnya orang menutup aurat itu atau bercadar itu budaya Arab, tidak, Pak. Karena Arab dulu tuh kayaknya betilanjang banyak. Tawaf di Baitullah itu betilanjang. Itu ben melihat kalau peranjak di YouTube tuh lihat ya. Nang tari-tari dansa itu dari Bukit Jalil ya. Ya Allah, lihat ya Pak. Itu orang Arab itu beherinya pakaiannya sebelum Islam datang. Makanya Islam merubah itu disuruh menutup aurat. Meskipun ulama kita tidak semuanya menyuruh pakai tutup cadar atau burqa. Jadi kayak kita di kampung kita misalnya Betapi, biniannya berbaju kebaya atau apa baju dasar sekarang itu kita tuh sudah cukup lah menutup aurat seperti itu. Kadang lagi nanti harus cuma maaflah bagi yang bercadar, ulun tidak menyatakan cadar itu wajib secara mutlak, tidak. Nang di agama itu kan ditunjukkan banget kalau seandainya perempuan ini cantik benar, apabila berbuka hanya orang selalu karena fitnah, maka dia itu wajib mutlak pakai cadar. Bila melihat orang udah ada kuring, kamu pengasan, ada pakai itu lah. Mau nang biasa-biasa aja. Ulun di tanah Arab itu 3 tahun berdiam. Ulun nancap bepandir non bibinian Arab asli sana Pak. Mau tua-tua 60 tahun ngapainnya lagi? Bisa itu mah. Pada pakai cadar ada. Anu jojo udah akhir dah. Expired deh juga. Dulu ada patung bibinian Arab tuh berapa orang? Nah, itu biasa ya. Cuma kalau sudah umur di bawah 50 tahun lalu pakai cadar. Cuma ketika kita bepandir buka juga ya. Bukanya. Nah jadi jangan diributkan soal itu, yang penting tutup auratnya. Cuma kalau ulun kalau melihat orang misalnya pakai rok pendek
misalnya baju lengan pendek, lalu ulama ada yang memulihkan dia itu jangan dipandir gitu. Itu belum lagi masuk kategori menutup aurat, karena aurat itu bahasa umumnya adalah ketika terlihat orang timbul melihat syahwat. Nah itu artinya aurat itu sebenarnya untuk menghindari itu, menimbulkan fitnah dan syahwat tadi. Nah kemudian ditutup aurat tadi muka dan belakang sesuai dengan aturannya tadi. Amun variannya pempele ratan sembahyang beheri per itu kejadian gitu. Tapi maulana itu kan tipis kalau mata ini tapi pempele ada kayak ini bae. Tapi itu banyak berian partai banyak. Ada sekali dulu bae nang sembahyang pertemuan mulai pada rokok tak ancam kalau. Tapi ini udah 20 tahun tak pakai. Berak bala. Rapid kelihatan burit pejabuhannya burit bala jadi saya untuk pada barang lain burit. Nah kalau kayak apa maatur itu tadi, jadi mau seadanya rapid di sini rapid di sini sebenarnya dulu itu begitu lah untuk tangan rokok asal rokok sudah begitu mau sama Allah mereka orang tangan tingkong lupa kopi. Akhirnya mau sudah istilahnya kadang lagi kopi ada apa-apa, cuma usahakan itu kopi dulu. Coba kalau memang kadang kau lagi kayak belah di sini, kau mau nopok boleh, ada bukit kan? Nah, jadi satu dulu, jadi itu kopi kalau. Yang kedua hati-hati bagi para perokok nih. Kan orang berokok terancam kalau tapihnya berlubang-lubang. Nah makanya kita disuruh bersilawar dalamnya. Kalau misalnya ada silawar panjang sedikit sini berlubang di batang empat, tapi silawar di dalam menghadang ada apa-apa, ada masalah itu. Mau seandainya misalnya kita akan belah tapi di belakang kita, tapi silawar dalam ada apa-apa. Jadi dalam bedakan tuh sembahyangnya bersilawar simpak ada sah. Sama tuh imam kopiah buruk ada sah sama. Pamel oleh sembahyangan imamnya kopiah buruk ada sah loh. Imamnya kopiah buruk lain imamnya mau kopiah buruk. Imam langsung menyumbang kopiah buruk. Nah jadi ada juga ya pendapat ini nambah hari membedakan gitulah. Ustadz juga orang sembahyang bersilawar cawat kada sah meskipun di luar pakaian. Alasannya kenapa? Karena itu merupakan menuruti lambang orang kafir gitu. Ini kan tuh pendapat yang belum kira itu, tapi itulah pendapat sijin silahkan, cuma terlalu berlebihan pulang. Kalau kita mengikuti orang kafir salah terus, ada kebahagiaan lagi per kita nih. Pesawat tuh orang kafir loh, apa tuh lakukan ke Makkah tuh? Sesuai hadis Nabi betunggangan nih, untangan masjid kita nih nah. Ini nah bisa ulah Cina sama ini ini bukan nang cincai atau mulai berapa lagi. Jadi pendapat sijin itu sebenarnya bisa dibatalkan demi hukum. Terakhir Pak, sama berkaitan dengan kitab Melayu, Bahari kan belum pernah baca, termasuk salah satu yang membinasakan iman malah memakai tali leher dan capiu. Tali leher itu itulah desi, capiu itu topi kita rancang di Pemda itu. Itu adalah kitab lalu ribut kadang-kadang soal itu, lalu ada yang berdesi itu diterjemah itu aja nang haram tuh nang langsung ditariakan ke bulu. Ada juga sekira jangan haram digantung di sini. Menaruh kai kami beri kopiah aja ada kedua Romania di sini haram indah. Ada kau behilim cucuk ya Allah. Nah, lalu kayak apa pendapat itu? Itu fatwa ulama. Tidak semua fatwa ulama itu harus dilaksanakan oleh kita, diadopsi oleh kita. Dan fatwa ulama itu adalah dikeluarkan di mana Mesir saat itu sedang dijajah oleh Prancis. Jadi untuk
mengubarkan semangat orang-orang Mesir sekira anti terhadap penjajah yang notabene adalah non muslim. Lo sampai pakaian gue ini jangan diumpati, kan pada situ gue nyolot, betupi itu gue nyolot. Jadi supaya timbul rasa tidak senang ini disemangatkan supaya mereka benci lawan penjajahan tadi, sampai ditimbulkan fatwa hukum itu oleh ulama-ulama Azhar di Mesir. Itu sekat ketawanya di situ, Pak. Nah, jadi kita di Indonesia ini ulun kira kalau hendak memakai itu silakan, cuma tidak boleh memaksakan kepada orang-orang lain. Jadi intinya pada situ boleh pakai topi capioto, boleh, ada masalah. Asal ada kepentingan kebaikannya di situ kan, ada masalah. Jadi dia tidak seperti itu. Nah sama baik ibadah kurban kan. Ibadah kurban itu cari aja pin kitabnya. Adalah ibadah kurban yang memuliakan kayak kita di kampung ini ya lah. Bahendilan, hajal kurban. Lalu pada sumbalik begiliran tahun kena si alu kana. Jadi dalam kitab itu rumusnya cari aja. Itu hanya keluar dari fatwanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena pada saat itu orang kan masing-masing ada berkorban kemampuan yang ada lo dibolehkanlah sistem nang bakalompok bakaloyok tadi. Nah kalau wayah ini baiklah pian anak melusakan korban misalnya Pak Albani anak melusakan korban itu Pak Albani pian menukar sampai sorangan, tapi tetap lagi ubat ke masyarakat. Saya kira di masyarakat itu kemasyarakatan. Cuma kalau untuk meluluskan ibadah kurban, saya kira aku lulus daripada sunnah Rasulullah. Karena kita mampu, Pak. Pian ini kan nukar sapi, nukar kambing. Pesawat gini kawan. Menduitnya ada ya kalau kawak banget. Sepeda motor aja 4-5 buah bisa di rumah. Bini 3 atau kadang bisa. Apalagi masa kada kau berkorban. Jadi maksud ulun tadi kalau hendak lulus sunnah Rasulullah berkorban tukar kambing kan. Tapi kan pemasaran sampai 4. Jadi yang seorang ini memastikan lulus karena ini merupakan fatwa kedaruratan. Orang hendak berkorban sementara kemampuannya lalu diizinkan berkelompok seperti itu. Nah kalau ini kan itu sudah kamu insya Allah kamu bertahan awal aja ya. Nama nak ada awal ya berjalan aja seperti itu. Ya, artinya kita berharap dari korban itu kemampuan sendiri di masyarakat ini hanya sifatnya kemasyarakatan. Jika ada yang melibatkan bid'ah jangan dicoba lah. Karena ini sifatnya setiap fatwa ulama itu mesti ada uji urangnya asbabnya. Nah, asbab ini kalau kita baca apa sebabnya keluar fatwa ini. Kalau asbabnya ada lagi maka hilanglah hukum fatwa itu, maka berlaku surutlah pendapat ulama itu tadi. Ini masih tadi penjajahan sudah ada lagi kan, sudah selesai. Nah itu sifatnya relatif seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di situ dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit menjadi bayangan keilmuan kepada kita sebertaan, khususnya tentang aurat tadi. Ibu lagi sekali lagi menyampaikan kepada ibu-ibu lah. Sekarang kita sudah kan di Pemda ini banyak pakai jilbab, sebenarnya cuma tolong aja silawarnya menyangkut jangan terlalu kantat benar, bajunya pun disesuaikan sekira ya yang nyaman layak dipakai aja. Nah jangan kantat benar, jangan bikin bubur benar, karena pada orang kalung berjalan pulang secara bersalah seperti itu kan. Hanya sekira eloknya yang kita lihat, karena Allah Taala itu adalah Tuhan yang maha elok, jadi kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Artinya agamanya terespon, kemudian keelokannya pun terespon seperti itu. Malah lakian ada apa ya Allah? Lakian itu misalnya hendak berselawar di Pemda itu tinggi sampai ke parmin tumut ke situ. Sunnah Rasulullah ya terserahmu ke situ. Nggih. Hendak apa cara kita ya Allah? Tinggal kita tahan kedainya lagi dengan sambatan orang ya Allah. Ini aja selawar mengayantong dia. Bahannya apa selawar inung itu. Kalau di pesan selawar culuk menyambat. Nggih. Terserah aja. Cuma ulun menyarankan supaya silawar itu membawa pas buku lali aja atau lebih buku sedikit pas-pasan aja. Amun tinggal berarti sedih ini punya rapat kita pian. Apa jangan ke silawar Arabik beheri kalau ngalih juga. Jadi sesuaikan itu nama pada nyaman. Ulun kayak itu juga silawar ulun tuh ya pas-pasan di ada yang lebih ke bawah kada juga naik kada juga biasa-biasa. Jadi nah, intinya itu
pada ketika sembahyang nyamuk banyak, kau hanya mengibah nyamuk berapa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimah. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa arinal haqqa wa warzuqna wa batil wa rasulullah. Allahumma ya dafi al-bala ya Allah. Ya dafi al-bala ya Rahman. Idfa'na al-ghala wal waba wal bala wat ta'un ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin wa'afina wa'fu 'anna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.